Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini gempar dan viral. Saat ini kamu jadi bahan omongan orang-orang di sekitarmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Three of Swords, ada Eight of Cups, ada The Wheel, Six of Pentacles, ada Knight of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Three of Swords. Saya merasakan ini tentang patah hati ya, tentang sebuah kekecewaan yang kamu rasakan. Kayaknya yang terjadi dalam kehidupan kamu ini sangat menggegerkan. Banyak orang yang ngomongin kamu, banyak mata tertuju kepada kamu. Ya artinya saat ini kamu jadi bahan omongan orang-orang di sekitar kamu, karena permasalahan yang ada dalam rumah tangga kamu atau dalam hubungan kamu. Saya merasakan di sini sepertinya ini tentang sebuah pengkhianatan ya. Ini tentang sebuah perselingkuhan yang pasangan kamu lakukan terhadap kamu. Kayaknya semua orang udah pada tahu ya, semua orang udah pada tahu tentang kelakuan pasangan kamu yang kayaknya di depan orang kayak udah terang-terangan ya, udah terang-terangan berani mengkhianati, berani berselingkuh. Ya mungkin di sini boleh dikatakan cuma kamu aja yang baru tahu ya, baru tahu tentang perbuatannya, tentang pengkhianatannya, tentang perselingkuhannya. Sebenarnya semua orang udah pada tahu. Ini sudah jadi berita viral ya, yang mungkin tentang hubungan kamu. Cuman orang-orang kayaknya belum atau nggak berani untuk mengungkapkan hal itu kepada kamu. Mungkin masih jaga perasaan kamu, mungkin masih ada orang yang nanti terkesan ikut campur dengan urusan rumah tangga kamu. Ada juga orang-orang yang mungkin berpikir takut jadi perusak atau mengadu domba, atau orang yang ikut campur. Jadi ada orang-orang yang mungkin dekat dengan kamu, dia merasa takut untuk ngomong hal itu kepada kamu. Tapi di sini saya merasakan akan ada jalannya kamu mengetahui tentang kebohongan yang dia lakukan terhadap kamu. Ada ya sebagian kamu yang mungkin ini sudah berlalu ya, atau mungkin saat ini, dan semoga ke depan ini tidak terjadi.
Tapi saya merasakan kayak ada sebagian kamu yang memang merasakan patah hati, diselingkuhi. Ya mungkin, ya artinya orang-orang yang mungkin tahu tentang perbuatan pasangan kamu itu menganggap kamu bodoh ya, karena kamu dikira orang mungkin kamu tahu tapi kamu masih bertahan. Tapi sebenarnya ini baru saja kamu ketahui ya. Kayaknya memang Tuhan memberikan jalan untuk kamu mengetahui tentang perbuatannya. Memang nyakitin, pastinya itu akan sangat nyakitin kamu. Tapi mungkin di sini kamu akan mampu untuk lebih kuat ya tentang apapun ujian dalam rumah tangga, cobaan atau apapun kenyataannya. Saya merasakan ini memang ada orang ketiga yang mungkin ada dalam hubungan kamu. Artinya ini tentang patah hati, kesedihan, kekecewaan yang ada dalam diri kamu. Di sini ada Eight of Cups. Saya melihat di sini sepertinya kamu sudah lebih tegas ya. Sudah lebih tegas terhadap sesuatu hal yang kamu anggap ini nyakitin kamu. Meskipun ada sebagian kamu yang berpikir, bisa nggak ya hidup tanpa pasangan, yang mungkin di sini kamu bergantung hidup, secara finansial. Kamu sebenarnya takut untuk pergi, untuk memutuskan, untuk berpisah. Ada juga sebagian kamu yang memang berusaha untuk mempertahankan, memberikan maaf. Tapi ada juga sebagian kamu yang memang memilih untuk pergi. Kamu yakin terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu mampu untuk melewati kehidupan ini tanpa dia yang udah nyakitin kamu. Saya lihat kamu udah berani meninggalkan di sini. Kamu sudah lebih berani untuk melangkah maju, ninggalin apapun yang udah nyakitin perasaan kamu. Karena bagi sebagian kamu ketenangan, kenyamanan itu adalah hal yang terpenting dibanding bertahan tapi menyakitkan itu. Jadi saya lihat di sini kamu juga sudah tidak terlalu peduli lagi ya tentang apa yang orang lain katakan, tentang apa yang orang lain nilai tentang kamu. Entah itu mereka menganggap kamu bodoh atau menganggap kamu apapun ya. Ya mungkin ada juga yang sebagian orang yang nyalahin kamu. Kenapa bisa pasangannya berselingkuh dari kamu? Ya mungkin mereka berpikir artinya ada yang salah di diri kamu. Ada juga ya mungkin dalam hidup selalu ada aja pro dan kontra. Tapi kayaknya itu sudah tidak menjadi pemikiran yang berat untuk kamu, karena saat ini kamu berfokus kepada sesuatu hal yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Ada the will. Saya merasakan di sini artinya kamu akan kembali bisa bahagia. Jadi nggak akan selamanya. Memang butuh proses ya, memang butuh waktu untuk benar-benar menerima tentang kenyataan yang ada. Nggak mudah sebenarnya. Tapi kembali lagi, di sini kesedihan, kekecewaan itu nggak akan selamanya kamu rasakan. Akan ada sesuatu hal yang buat kamu di sini menyadari bahwa terkadang hidup itu penuh dengan dinamika, penuh dengan kejutan, penuh dengan hal-hal yang tidak terduga. Ya kadang ada menangis, kadang ada tertawa juga. Jadi di sini ya kehidupan itu akan terus berputar. Jadi untuk sebagian kamu yang saat ini masih merasa tersakiti atau terzolimi atau dalam hubungan yang toksik atau manipulatif yang buat kamu kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain ya, atau mungkin ada sebagian kamu yang merasa terikat dengan hubungan yang toksik atau dengan seorang karmik, saya melihat di sini kamu akan benar-benar terlepas dari semua itu. Asalkan kamu lebih tegas dan lebih punya komitmen terhadap diri kamu sendiri. Di sini ada Six of Pentacles, dan saya melihat di sini ini tentang sebuah pertolongan ya, tentang pertolongan, tentang seseorang yang akan boleh dikatakan kasih kamu bantuan atau mungkin menyelamatkan. Ini bisa ya. Artinya di saat kamu memilih hidup, menjalani hidup sebagai orang tua tunggal, ternyata bantuan atau pertolongan itu ada.
Tuhan kasih kamu pertolongannya, mungkin melalui seseorang yang kasih kamu kesempatan, seseorang yang kasih kamu peluang, entah itu tentang pekerjaan atau mungkin kasih kepercayaan. Intinya kamu mau melakukan sesuatu, kamu tidak stuck, tapi kamu berusaha untuk melangkah. Dan selalu ada jalan keluar di setiap permasalahan yang sedang kamu hadapi. Jadi untuk kamu yang sudah memilih untuk pergi meninggalkan sesuatu hal yang tidak baik, artinya kamu bersiap untuk setiap langkah yang kamu ambil. Karena di sini saya melihat perbaikan ya, akan ada perbaikan. Meski mungkin saat kamu pertama memilih untuk berpisah, kamu kebingungan ya, nggak tahu harus mulai dari mana, nggak tahu harus melakukan apa. Tapi di sini ada jalannya untuk kamu memperbaiki keadaan, memperbaiki situasi. Ada Knight of Pentacles. Saya melihat di sini ini juga tentang apa ya? Ada yang berjasa ya, ada yang berjasa terhadap perubahan dalam kehidupan kamu. Itu tadi, ada yang bantuin, ada yang nasehatin kamu. Artinya kamu di sini nggak merasa sendiri. Entah itu seorang teman, atau mungkin keluarga, atau partner, atau nanti seseorang yang bisa menjadi pasangan hidup kamu. Ini bisa saja terjadi. Bisa saja, ya mungkin awalnya hanya sekedar pertemanan atau partner, tetapi ternyata ada rasa yang berbeda, itu bisa saja. Artinya yang kamu dapatkan ini adalah sesuatu hal yang positif, banyak hal baik yang akan kamu dapatkan dari dia, ya artinya hubungan yang sehat. Oke, hubungan yang sehat, hubungan yang benar-benar bikin kamu itu lebih positif, lebih bisa jadi diri kamu sendiri, itu bisa saja terjadi. Jadi setiap yang terjadi dalam kehidupan kamu itu selalu punya alasan, punya sebab dan akibat, bukan apa ya, bukan hanya sekedar yang terjadi aja, tetapi memang akan ada alasan, artinya ada sesuatu hal yang lebih baik lagi untuk kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada portal, ada healing, ada earth pulsing. Di sini ada the field, dan di sini juga ada new earth. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini memang ya, saya nggak dipungkiri. Pastinya ada ketakutan ya, ada ketakutan, ada kekhawatiran dalam diri kamu untuk bisa melangkah ya, entah itu dalam untuk membuka hati terhadap seseorang, atau mungkin dalam melakukan pekerjaan. Artinya ada ketakutan ya dalam diri kamu, takut salah ya, takut nantinya menyesal, ada ya yang seperti itu. Tapi di sini ketakutan atau kekhawatiran, kecemasan itu akan terkalahkan dengan keberanian kamu. Saya melihat pelan-pelan ya, pelan-pelan kamu mulai berani untuk melangkah, karena kamu sadar jika kamu nggak punya keberanian, ya artinya kamu akan stuck di keadaan kamu yang seperti itu. Tapi jika kamu punya keberanian, bisa saja hal yang luar biasa itu akan kamu dapatkan, entah itu dengan membuka hati, pikiran untuk seseorang yang baru, untuk seseorang yang kamu anggap ini adalah yang terbaik. Karena walau bagaimanapun, sebaik apapun orang yang mendekat dengan kamu, tetapi jika kamu menutup diri, maka semua akan sia-sia. Jadi saya melihat di sini akan ada pintu yang terbuka untuk kamu. Artinya kesempatan untuk kamu kembali merasakan kebahagiaan, kembali menjalin sebuah hubungan, karena kamu berhak ya untuk mendapatkan kebahagiaan.
Oke, jadi bukan berarti kegagalan atau perceraian atau perpisahan yang pernah ada itu bukan akhir dari segalanya, tetapi itu justru awal yang baru yang akan segera dimulai. Jadi tetap berpikir positif ya, meskipun pikiran positif ini tidak mampu merubah apa yang sudah terjadi, apa yang sudah menjadi masa lalu. Tetapi setidaknya dengan kamu berpikir positif, kamu lebih mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi, lebih punya semangat, lebih punya keinginan, lebih berani untuk bermimpi dan mewujudkannya. Itu yang terpenting. Dan saya melihat di sini pelan-pelan kamu sudah lebih bisa menghilangkan perasaan trauma kamu ya. Ada energi yang luar biasa di sini. Kamu sudah mampu untuk kendalikan diri kamu, emosional kamu, tentang orang yang udah nyakitin kamu, tentang orang yang udah berselingkuh atau mengkhianati kamu, apapun ya, entah itu teman yang nusuk kamu dari belakang, atau mungkin ada yang musuh dalam selimut, ada teman yang justru merampas kebahagiaan kamu, macam-macam ya. Tapi di sini ternyata kamu mampu untuk kendalikan semua itu. Ya udah, yang mau pergi, yang udah nyakitin kamu, ya udah silakan pergi. Dan saat ini kamu berfokus kepada diri kamu. Kamu nggak mau maksain ya, kamu nggak mau maksain, kamu nggak mau bertahan karena itu akan menyakitkan. Karena semakin kamu bertahan, itu akan semakin menyakitkan. Jadi ya udah, lepasin aja. Yang mau pergi, yang udah nyakitin, ya udah tinggalkan. Artinya ya mereka nggak pantas. Dia nggak pantas untuk kamu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan kamu di sini sudah mulai menerima ya, menerima tentang apapun yang udah terjadi. Entah itu tentang orang yang terdekat kamu yang justru mengkhianati kamu, atau mungkin di sini tentang partner bisnis kamu yang udah nipu kamu. Artinya memang banyak hal yang mungkin menjadi permasalahan dalam kehidupan kamu ya. Tapi kayaknya pelan-pelan kamu sudah lebih mengikhlaskan. Kamu nggak mau terus-terusan nyimpan kemarahan atau kebencian. Karena itu akan menghambat pertumbuhan jiwa kamu, akan menghambat aliran cinta juga. Jadi ya itu akan buang energi, menguras pikiran, perasaan kamu. Jadi lebih baik kamu berfokus kepada kehidupan kamu untuk kedepannya, untuk sesuatu hal yang lebih baik ya. Jadi siap untuk melangkah. Ini juga ada New Earth. Saya melihat di sini tetap dengan visi kamu, tetap dengan tujuan kamu. Artinya kamu melangkah tentunya dengan sesuatu hal yang pasti. Karena memang ada sebagian kamu yang kayak merasa kehilangan arah ya, nggak tahu tujuan di saat ada sesuatu hal yang mengejutkan terjadi dalam kehidupan kamu. Ada yang mungkin mengkhianati, ada yang nyakitin, kamu sempat kebingungan, nggak tahu harus ngapain ya. Ya butuh jeda, butuh waktu untuk benar-benar bisa mencerna tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu. Karena memang percaya nggak percaya, kamu merasa karena kamu rasa semua baik-baik aja, tapi ternyata kenyataannya itu tidak seperti itu. Jadi butuh waktu sebenarnya untuk kamu benar-benar mencerna dan bisa menerima tentang apa yang terjadi. Tapi pelan-pelan kamu mulai bisa menerima kenyataan dan tidak lari dari kenyataan, dan dengan keyakinan ya kamu yakin semua ini akan bisa kamu lewati. Karena untuk bisa menemukan sesuatu hal yang baik itu kadang kita diuji dulu dengan sesuatu hal yang sangat buat kamu tersakiti. Tapi pada akhirnya yang terbaik itu akan kamu dapatkan. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit ya. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun cobaannya, apapun yang terjadi, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke?
Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.